Gimana kabar ini, Pak Soedi? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah. Jadi bagaimana apa kegiatan kita ini? Saya ingin melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10A. Saya ingin Bapak mendampingi saya dalam kegiatan proses pembelajaran itu. Oke, terima kasih. Ya. Baik Pak Suhaidi, sebelum kita ke kelas melihat pembelajaran yang akan dilaksanakan sebentar di kelas 10 ya. Iya. Boleh saya periksa dulu RPP-nya ya? Iya, Pak. Iya. Untuk kelengkapan pembelajaran kita pada hari ini. Kelengkapan pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak Suhaidi? Indonesia, Pak. Iya. Metode role play, ya ada metode role play sebentar yang akan kita laksanakan Pak Suhaidi ya. Kemudian kita langsung ke kelas ya, melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan kita laksanakan berdasarkan RPP yang sedang diramu sedemikian rupa oleh Pak Suhaidi. Assalamualaikum. Stain, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Muhammad Alda, Ketua Atas, Sekarang Rutinanya, Al-Fatihah Lawiyah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah. Bagaimana dengan ibadahnya? Alhamdulillah. Anak sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran dengan materi puisi. Iya, ada yang tahu apa itu puisi? Iya, silakan. Puisi adalah bentuk sastra yang tingkat dan drama, hikmah, baik. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Konten kita itu sudah benar bahwa puisi itu adalah suatu ragam sastra. Salah satu karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama dan tersusun dengan larik dan bait. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur batin. Ya, unsur batin dalam sebuah puisi yang dibaca. Unsur fisik dan unsur batin. Ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah unsur batin. Ada yang tahu salah satu unsur yang termasuk dalam unsur batin? Amanah. Iya, amanah. Tema. Nada. Ya, satu lagi. Apa? Rasa, perasaan. Yang kedua adalah perasaan. Yang ketiga adalah nada. Dan yang keempat adalah ini yang akan kita identifikasi pada hari ini dari puisi yang. Jadi setiap nama dari stik ini akan berkumpul dalam satu kelompok. Iya. Silakan. Iya. Jadi semua yang sama nama stik yang dipegang silakan berkumpul dalam satu kelompok. Sini cari. Mana? Majas. Majas.
Kepalanya Ya, satu kelompok, satu lembar kerja. Ya. Tema Perasaan, nada, amanah. Ya, silakan anak sekalian bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada dalam lembar kerja. Ya, ada yang kurang dipahami nak? Iya, iya bagus. Kalau di sini kita paham ya? Iya. Ya, jadi di lembar kedua itu ada ya, ya itu. Jadi sebentar di situ yang kita isi apa yang kita buat sebentar. Ya, itu gimana lah untuk kita lihat sebentar untuk yang harus kita buat apa yang telah kita identifikasi dari diskusi. Ya. Maksud dari perasaan di sini apa? Iya, jadi perasaan maksudnya bahwa bagaimana seorang penyair atau penulis itu memiliki perasaan-perasaan dia menulis puisi itu. Jadi kira-kira dari tulisan yang ditulis oleh penyair itu, kira-kira bagaimana perasaannya pada saat itu. Iya, seperti itu. Paham ya? Baiklah anak sekalian, setelah kita berdiskusi dalam kelompok tentang mengidentifikasi puisi yang kita baca, sekarang kita akan mempresentasikan apa yang kita diskusikan di dalam kelompok itu di depan kelas. Iya. Saya ingin siapa yang pertama berani tampil. Oke, kelompok syair. Oke, kelompok syair. Sekarang kelompok syair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya marilah kita bersama-sama melihat atau mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh anggota bernama Muhammad Khairil Mahfud. Karangan bunga karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Palembang sore itu. Karangan bunga 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Palembang sore itu. Ini dari kami bertiga, pita-hita pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Baiklah anak sekalian, setelah kita mendemonstrasikan, mempresentasikan apa yang telah kita buat, kita diskusikan dalam kelompok, alhamdulillah semua yang dibuat anak sekalian sudah bagus. Apa yang telah anak sekalian buat, silakan ditempel di dinding ya. ya. Apa namanya? Kayak ya. Baiklah anak sekalian, setelah kita mengidentifikasi puisi yang telah kita baca dan alhamdulillah kerjasama yang bagus,
kekompakan dalam kelompok sudah bagus. Saya kira itu suatu hal yang bagus untuk kita kembangkan. Saya rasa anak sekalian yang tampil depan, yang membaca puisi, caranya membaca sudah bagus, dan saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan anak sekalian. Oke, anak sekalian, jadi insya Allah pembelajaran kita selanjutnya adalah bagaimana kita membuat puisi dengan karangan masing-masing. Ya, tetap memperhatikan 4 unsur hati dalam puisi tersebut. Yang pertama adalah tema, perasaan, nada, ya. Pada saat kita membuat, kita masukkan nilai-nilai unsur batin itu ke dalam puisi yang kita buat. Iya. Sekira seperti itu pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta anak sekalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan kembali ke sini dengan baik. Stahid kiamat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Terima kasih ya. Baik Pak Suhedi, terima kasih. Saya tadi sudah masuk di kelasnya Pak Suhedi, melakukan supervisi dan melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang Pak Suhedi lakukan di kelas 10A tadi Pak ya, di kelas 10A. Yang pertama Pak Suhedi sebagai masukan sekaligus hasil supervisi saya, Pak Suhedi tadi mengecek kehadiran peserta didik. Itu sudah bagus, tidak mengabsen keseluruhan. Tetapi tadi ada beberapa siswa yang tidak hadir, ada yang sakit, ya, yang akan datang Pak Suhedi. Bagus, kita doakan sama-sama yang sakit, ya. Nah, kita doakan. Jadi anak-anak kita ajak, baik anakku sekalian. Yang pertama, kemudian di pembagian kelompok saya lihat sudah bagus, pembagian kelompoknya bervariasi, jadi mereka berkelompok bukan dari teman sebangkunya, tetapi sangat bagus. Kemudian terima kasih juga Pak Suhedi, saya lihat aktif melayani peserta didik ya. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan peserta didik jangan berada pada satu kelompok saja, tapi semua kelompok itu dilayani secara merata apa yang menjadi persoalan mereka. Di mana yang kurang aktif, kalau ada peserta didik yang kurang aktif, nah itu yang didatangi oleh Pak Suhedi sehingga mereka semua mau bekerja sama. Kemudian guru tidak monoton pada satu kelompok saja, jadi semua kelompok itu mendapat pelayanan yang sama. Nah, kita ini tidak diperhatikan, tapi semua mendapat perhatian yang sama. Kemudian saya juga mengapresiasi tadi itu hasil karya dari anak-anak kita itu ditempelkan, ya, ditempelkan di dinding. Tidak apa-apa ruangan itu, kelas itu, tidak apa-apa ramai dengan hasil karya, portofolio anak-anak kita ditempel di dinding itu tidak apa-apa. Iya. Kemudian untuk pembelajaran kita yang akan datang, apa yang akan kita pelajari sehingga peserta didik punya persiapan apa yang akan kita pelajari lagi untuk pertemuan berikutnya. Iya, saya kira itu sebagai gambaran. Terima kasih Pak Suhedi, ini sudah bersedia saya dampingi dalam supervisi tadi. Terima kasih banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.